Oke guys, balik lagi bersama gue. Oke, kali ini mau menganalisis dan memprediksi Saratoga ya, emiten Saratoga. Seperti biasa, gue sampein berulang-ulang ya. Setiap saham itu ada fundamentalnya dan setiap fundamental ada sahamnya. Ini yang gue pakai nih, ya, yang gue pakai parameter-parameternya ada di sini. Kemudian cara-cara menghitungnya, penyesuaiannya ada di sini. Kemudian ada yang request tolong dihitungkan atau dianalisis Saratoga. Oke, gua langsung analisis ya. Sebelumnya kita lihat dulu Saratoga ini perusahaan investasi ya. Salah satu pemiliknya itu Sandiaga Uno. Kita lihat nih sini punya 21,51% ya. Bergerak di bidang konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam. Langsung aja kita lihat fundamentalnya guys. Nah, dari segi aset versus hutang, dari segi aset versus hutang versus modal, dilihat ada kenaikan terus ya. Akhir ini mau asetnya di 61 triliun, dibandingkan dengan hutang sangat kecil. Sangat kecil, ini hutangnya cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5 triliun. Sedangkan asetnya 61 triliun. 0,00 berapa tuh ya. Dan nilai bukunya naik terus. Dari 2015, 2018 sempat turun, tapi dari 2018 sampai 2021 ini naik terus. Sampai sekarang tuh nilai bukunya 4.129. Nah, kita lihat nih kalau misalkan versus PBV. Normalnya, kalau misalkan PBV murah itu di bawah 1 ya. Nanti kita lihat. Kemudian aset lancar versus hutang. Nah, ini aset lancarnya bahkan hutangnya nggak ada ya dari 2019, 2020, 2021. Tapi aset lancarnya 1,6 T. Ini gue nggak tahu kenapa sangat menurun. Tapi yang jelas meskipun ada penurunan terhadap aset lancar, hutang lancarnya pun sedikit. Kemudian, nah di sini penjualan beban pokok versus laba. Nah, ini di sini ada laba bersih ya, naik. Kemudian laba bersama atau EPS dari 2018 kan tadi emang turun grafiknya. Dari situ sampai dengan tahun 2021 naik terus. Oke. Kalau dividen emang naik turun ya. Karena ini memang ada konsumen, infrastruktur, kemudian ada eh, satu lagi itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat menopang kenaikan tertinggi nih di 2021. Oke, kita langsung aja. Kita langsung cek laporan keuangan yang simple. Kita cek hitungan nilai wajarnya ya, berdasarkan parameter yang gue punya nih. Revenue dari 2020 naik terus ya, naik terus. Ini sampai sekarang 4 triliun. Kemudian net income-nya di 3 triliun. Luar biasa. Ini naik terus ya. Income, revenue naik. Revenue net income naik. PE rasio. Kita lihat PE rasio. Rasionya ini memang udah di atas 10 ya, 25,58. 25,58. Nah, memang beberapa analis yang menghitung untuk PE rasio ini yang di bawah 10 gitu. Tapi coba kita lihat dari dividennya berapa persen? 2,26% ya. 2,26. Dan EPS-nya di sini kuartal ya, kuartal per kuartal ini naik nih 200 dibandingkan dengan IPS. Oh ya, IPS-nya turun. Turun. Apakah dia ada stock split? Enggak, atau enggak stock split.
Rasio stock split-nya kapan nih? Oh iya, Saratoga melakukan stock split ya di oke, menggelar stock split-nya tahun 2021. Oke, berarti harusnya sih wajar ya karena stock split, kemudian EPS juga jadi turun. Stock split ada stock ya, EPS pengaruh ke IPS, pengaruh ke EPS. Kemudian ROA dan ROE-nya kita lihat. Nih dua rasio ini yang penting banget buat kita lihat ya. Untuk gede-gede nih ROA 42,6%, 45,8%, 42,65%. Kemudian ROE-nya 45,85. Nah, kita lihat NPM-nya, net profit margin-nya luar biasa, 88%. NPM-nya 88,17%. Maka kita lakukan seperti biasa untuk cost atau eh, cross komparatifnya itu didapatkan minimalnya NPM Saratoga itu 30%, 29,8. Kemudian maksimalnya 61,9%. Artinya minimalnya itu kalau emang dikatakan bagus, NPM-nya harus melewati 30%. Dan sangat bagus itu melewati 61%. Sekarang NPM-nya itu 88%, berarti nilai sangat bagus. Gitu. Kemudian kita lihat VBV. Sekarang VBV-nya di angka berapa? 0,61. 0,61. Kemudian biasanya gue itu pakai apa namanya penyesuaian. Jika ROE-nya 10%, maka PBB-nya 1. Jika ROE 20%, PBB-nya 2. Jika ROE 30%, maka PBB-nya 3. Maka ini kan 45% nih. Jadi kita tulis aja di sini 4,5. Kita melakukan penyesuaian. Dan untuk menghitungnya kita lengkapi dengan buku, nilai bukunya. Nilai bukunya itu 4.388. 4.388. Maka berapa harga wajarnya menurut PBB penyesuaian ROE? Itu 19.000. Oke, tinggi banget ya harganya ya. 19.000. Kalau misalkan kita nah, ini tinggi banget kan, ROE-nya tinggi banget. Maka kalau misalkan pesimis lah, cuma 2 lah misalkan ROE-nya, tetap harganya masih tinggi, yaitu 8.000. Oke, kita tetap pakai ya, tetap pakai 19.000. Kemudian harga wajar menurut PN method. Kita lihat biasanya gue pakai yang valuasi ya, valuasi PM method pakai di Stockbit ya. Tulis aja di sini Saratoga. Kemudian kita lihat nih IPS rata-rata 3 tahunnya. Nah, IPS rata-rata 3 tahunnya aja di minus 7% ya. Nah, ini masih harganya 10.000. 10.400. 10.400. Kalau misalkan kita pakai yang EPS annual, itu pun masih naik harganya. EPS annualnya year on year ini masih di 6.000. Saking apanya nih? Saking undervalue-nya berarti kan untuk saham ini di harga sekarang. Harganya sekarang berapa nih? Gua ini di sela-sela istirahat jam perdagangan ya, gua analisanya di 2.680. 2.680 harganya. Maka oke, kita udah dapetin nih 2 harga wajar ya. 2 harga wajar, satu lagi kita pakai mini VBV 3 tahun.
Min PBV 3 tahun, ya, min PBV 3 tahun itu di 0,548. 0,548, 548. Harganya kalau untuk rata-rata PBV 3 tahun itu di harga 2.400. Sekarang 2.600. Oke, dianggapnya kemahalan jadinya. Oke, kita langsung aja hitung ya. Simpulkan. Ada 3 harga, 19.000, 10.000, dan 2.400. Maka dengan rasio ketiga ini, kalau kita lihat satu lagi menurut analisis di Stockbit, itu dia optimis akan mencapai 4.210 Saratoga analisisnya. Anggaplah misalkan kita ganti untuk si 19.000 ini ya, kita ganti aja nih pakai yang Stockbit 4.210 karena ini kegedean lah. Kita konservatif aja nih. Kita yang lebih konservatif aja, maka Saratoga dengan penilaian 3 harga wajar itu undervalue. Undervalue. Undervalue dan masih murah. Bisa digital dan dijual mendekati 5.000. Nah, ini tuh perusahaan gede gitu kan. Perusahaan gede yang udah berdiri dari tahun 91 gitu. IPO-nya tahun 2013. IPO-nya tahun 2013 dan kapitalisasinya 30 triliun, 36 triliun. Jadi menurut gue pribadi kayaknya sih bagus. Bagus. Kemudian 3 sektor penting itu consumer, sumber daya alam, infrastruktur, dan dengan dengan pamornya teknologi digital ada kemungkinan sih kayaknya sih udah nih Saratoga untuk berekspansi investasi ke dunia digital, startup gitu ya. Dengan pemiliknya juga punya kapasitas, eh, pemilik perusahaan yang juga bagus gitu ya, kita tahu, dan laporan dan fundamentalnya juga bagus. Maka dengan MOS 112% optimis ke harga 5.000 gitu. Oke, itu yang buat teman-teman yang minta Saratoga, menurut perhitungan gue seperti itu. Intinya gini, kalau misalkan saham yang blue chip itu nggak kayak gorengan. Kita beli sekarang, ntar sore naik, besok pagi naik gitu. Nggak kayak gitu. Bertahap. Dia menyesuaikan harga sesuai fundamental. Intinya, kalau kita tahu yang kita beli dan bagus perusahaannya, tidur juga enak. Tidur juga enak, ditinggal juga enak. Dibandingkan beli yang gorengan ya. Beli yang gorengan, namanya gorengan kan besok bisa ARB berkali-kali lipat gitu kan. Justru ketika market crash kayak gini, dengan ketidakpastian pasar, kita harusnya koleksi. Kita harusnya koleksi dalam arti mumpung masih murah. Toh kalau rekomendasi gue itu kalau mau investasi di saham itu lebih baik di atas 5 tahun. Jadi kalaupun mau sistemnya dollar cost averaging ya silahkan. Untuk jangka panjang bagus. Oke, guys, terima kasih bagi yang sudah request. Teman-teman yang ada yang mau request silahkan tulis di komentar. Gue akan insya Allah bakal dihitungkan ya. Jadi kesimpulannya ini masih under value. Oke, terima kasih guys. Kemungkinan itu saja. Jangan lupa jangan asal beli. Belilah yang lu tahu lah. Jangan asal beli. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Oke, terima kasih.